membantu Iran melumpuhkan jantung kota Israel. Hal itu terjadi menyusul potensi Amerika Serikat menyerang fasilitas. Pemerintah Inggris menyatakan siaga penuh membantu Iran melumpuhkan jantung kota Israel. Hal itu terjadi menyusul potensi Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Inggris dikabarkan telah menggelar diskusi intensif terkait potensi penggunaan aset militer negaranya di kawasan Timur Tengah. Pejabat menyebut situasi di Timur Tengah tanpa terkendali dengan perang yang kian memanas. Dikutip dari Al-Bayadin, pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Rabu 18 Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordo. Rencana ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan berbagai fasilitas nuklir dan militer Iran. Bahkan Amerika Serikat berpotensi menggunakan pangkalan militer gabungan Inggris dan Amerika Serikat di Diego Garcia, Samudra Hindia untuk melancarkan serangan. Di sisi lain, sistem pertahanan udara Israel dikabarkan nyaris lumpuh di pantai rentetan rudal dari Iran. Insiden ini membuktikan bahwa kemampuan Iron Dome mulai melemah tak berdaya menangkis rudal dari Iran. Angkatan bersenjata Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal balasan terhadap Israel pada Rabu 19 Juni 2025 malam. Adapun rekaman yang beredar di media sosial tampak rudal dari Iran melesat di langit senja, meninggalkan jejak asap menyerupai naga yang menyelimuti wilayah pendudukan Zionis. Bahkan sirene peringatan berbunyi di berbagai kota Israel, disusul kepanikan warga Zionis yang menyaksikan langit dipenuhi awan rudal. Ledakan besar dilaporkan terjadi di Tel Aviv, menandai eskalasi terbaru dalam konflik antara Iran dan Israel. Sementara itu, sebuah bus keluar dari jalan tol dan menabrak bangunan setelah pengemudinya panik melihat jejak rudal di wilayah Petah Tikva. Dikutip dari Tasnim News, pasukan Dirgantara Garda Revolusi Iran mengklaim menggunakan rudal hipersonik Fatah dalam serangan balasan ini. Serangan tersebut dikabarkan menargetkan fasilitas militer, intelijen, dan industri strategis milik Israel. Meski demikian, Iran menyatakan serangan ini sebagai respon atas agresi Israel yang telah menewaskan komandan militer, ilmuwan nuklir, serta warga sipilnya. Strategi serangan Iran yang terkoordinasi terbukti mampu menembus Iron Dome dan sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Dengan kombinasi rudal balistik hipersonik, rudal jelajah, serta serangan drone umpan, Iran berhasil mengecoh sistem pencegat Zionis. Selain itu, angkatan bersenjata Iran juga menghantam sejumlah wilayah strategis di Tel Aviv pada Rabu 18 Juni malam. Lantas serangan besar dari Iran ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel. Bahkan ratusan rudal balistik Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Akibatnya menewaskan lebih dari 25 orang dan melukai lebih dari 647 warga sipil. Adapun keberhasilan serangan ini berkat Iran menggunakan strategi serangan massal yang membanjiri radar dan rudal pencegat Israel. Sementara itu, Iran mengerahkan rudal hipersonik Fatah yang dapat bermanuver di udara dengan kecepatan tinggi dan sulit dilacak. Iran bahkan menggunakan drone umpan dan rudal kosong untuk mengelabui sistem pertahanan dan menguras stok rudal pencegat dari Israel. Meski demikian, pejabat militer Zionis mengakui sistem Iron Dome mereka nyaris lumpuh menangkis ratusan rudal dari Iran. Angkatan bersenjata Iran dilaporkan meluncurkan rentetan rudal menghantam rumah sakit Soroka, Israel Selatan pada Kamis 19 Juni 2025. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan menimbulkan kepanikan di dalam rumah sakit. Media Israel melaporkan atap rumah sakit runtuh akibat hantaman langsung dari rudal Iran. Insiden ini diklaim sebagai serangan paling dahsyat yang menyasar fasilitas kesehatan di wilayah Zionis. Adapun rekaman yang beredar di media sosial tampak rudal Iran menghantam ruang gawat darurat rumah sakit Soroka hingga memaksa evakuasi seluruh pasien. Sementara itu, sirene peringatan dan dentuman keras terdengar di wilayah Yerusalem menyusul serangan beruntun tersebut. Layanan medis Israel Magen David Adom mengonfirmasi 5 korban luka berat dan lebih dari 20 lainnya luka ringan. Selain itu, Iran mengklaim serangan ini sebagai respon atas agresi militer Israel menargetkan fasilitas Suriah dan Iran.
Iran disebut menargetkan berbagai wilayah dan infrastruktur penting Israel dalam serangan terkoordinasi ini. Bahkan wilayah Ramat Gan dan Holon sejumlah bangunan rusak akibat hantaman rudal dan ledakan yang mengguncang kawasan permukiman. Tehran dikabarkan telah menyiapkan rudal dan peralatan militer untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal itu terjadi jika Washington terlibat dalam perang Israel dan Iran yang kian memanas. Dikutip dari Kompas.com, informasi itu disampaikan pejabat Amerika Serikat setelah meninjau laporan intelijen terbaru pada Selasa 17 Juni. Adapun kecemasan akan meluasnya perang di kawasan meningkat, terlebih setelah Tel Aviv mendesak Gedung Putih untangan dalam konfrontasi dengan Iran. Sebagai langkah antisipasi, Amerika Serikat telah mengirimkan sekira 30 pesawat pengisian bahan bakar ke Eropa untuk mendukung operasi militer. Jika Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, kelompok Houthi di Yaman melanjutkan serangan terhadap kapal di Laut Merah. Bahkan milisi pro-Iran di Irak dan Suriah juga diperkirakan akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selain itu, Iran akan menambah di sebuah kapal perang Amerika Serikat dan menghambat pergerakan di Teluk Persia. Menanggapi hal itu, militer Amerika Serikat telah menempatkan pasukannya dalam siaga tinggi di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Arab Saudi. Saat ini lebih dari 40.000 personel militer Amerika Serikat telah dikerahkan di berbagai titik strategis di kawasan Timur Tengah. Pesawat Boeing E-4B atau dikenal sebagai pesawat milik Amerika Serikat menjadi sorotan publik di tengah memanasnya perang Iran dan Israel. Salah satu unit E-4B dilaporkan lepas landas menuju pangkalan gabungan Andrew di Washington DC pada Selasa 17 Juni 2025 malam. Penerbangan itu terjadi di saat Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Dikutip dari Kompas.com, pesawat ini dirancang sebagai pusat komando dalam darurat termasuk terjadi perang nuklir. Bahkan mampu menahan efek ledakan nuklir, serangan siber, dan elektromagnetik, serta bisa menembakkan misil balasan. Dilengkapi 67 antena dan piringan satelit, pesawat ini mampu menjalankan komunikasi global non-stop. Dengan jangkauan lebih dari 11.000 km dan kapasitas hingga 112 kru, pesawat kiamat ini bisa operasi di selama seminggu mendarat. Fasilitasnya mencakup ruang konferensi, ruang komando, tempat tidur, dan area kerja yang tersebar di 3 dek. Sementara itu, minimal satu pesawat E-4B selalu siaga sebagai pusat komando darurat nasional Amerika Serikat. Selain misi militer, pesawat ini juga digunakan untuk mendukung penanganan bencana seperti badai dan gempa besar. Rusia diketahui membongkar taktik Mossad Dinas Intelijen Israel dalam sabotase atau serangan di Iran. Diketahui intelijen Israel menggunakan taktik jaring laba-laba yang sebelumnya diterapkan Ukraina dalam konflik. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh ex-pejabat Dinas Keamanan dan Intelijen Rusia Andrei Popov pada Rabu 18 Juni. Strategi ini mengandalkan serangan terkoordinasi dengan selipingan jaringan logis sembunyi. Bahkan drone bisa dalam kondisi nonaktif selama bertahun-tahun, kemudian celah seperti kendaraan modifikasi. Menurut Popov, pentingnya mengidentifikasi pihak yang berpotensi melakukan aksi sebelum membongkar jaringan rahasia tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja lapangan dan kolaborasi dengan warga lokal sebagai pengganti teknologi pengintaian mahal. Dikabarkan hanya sistem kontraintelijen yang terkoordinasi bisa melawan taktik secara efektif. Adapun langkah dalam kontraoperasi dengan cara melacak rantistik, kendaraan mencurigakan, serta pembelian elektronik. Ia menyarankan Iran membentuk satuan analik strategis untuk mendeteksi ancaman, melacak asal drone, dan merespon secara taktis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemerintah Inggris menyatakan siaga penuh membantu Iran melumpuhkan jantung kota Israel. Hal itu terjadi menyusul potensi Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Inggris dikabarkan telah menggelar diskusi intensif terkait potensi penggunaan aset militer negaranya di kawasan Timur Tengah.
Pejabat menyebut situasi di Timur Tengah tanpa terkendali dengan perang yang kian memanas. Dikutip dari Al-Bayadin, pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Rabu 18 Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordo. Rencana ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan berbagai fasilitas nuklir dan militer Iran. Bahkan Amerika Serikat berpotensi menggunakan pangkalan militer gabungan Inggris dan Amerika Serikat di Diego Garcia, Samudra Hindia untuk melancarkan serangan. Di sisi lain, sistem pertahanan udara Israel dikabarkan nyaris lumpuh setelah dibantai rentetan rudal dari Iran. Insiden ini membuktikan bahwa kemampuan Iron Dome mulai melemah tak berdaya menangkis rudal dari Iran. Angkatan bersenjata Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal balasan terhadap Israel pada Rabu 19 Juni 2025 malam. Adapun rekaman yang beredar di media sosial tampak rudal dari Iran melesat di langit senja, meninggalkan jejak asap menyerupai naga yang menyelimuti wilayah pendudukan Zionis. Bahkan sirene peringatan berbunyi di berbagai kota Israel, disusul kepanikan warga Zionis yang menyaksikan langit dipenuhi awan rudal. Ledakan besar dilaporkan terjadi di Tel Aviv, menandai eskalasi terbaru dalam konflik antara Iran dan Israel. Sementara itu, sebuah keluar dari jalan tol dan menabrak bangunan setelah pengemudinya panik melihat jejak rudal di wilayah Petah Tikva. Dikutip dari Tasnim News, pasukan Dirgantara Garda Revolusi Iran mengklaim menggunakan rudal hipersonik Fatah dalam serangan balasan ini. Serangan tersebut dikabarkan menargetkan fasilitas militer, intelijen, dan industri strategis milik Israel. Meski demikian, Iran menyatakan serangan ini sebagai respon atas agresi Israel yang telah menewaskan komandan militer, ilmuwan nuklir, serta warga sipilnya. Strategi serangan Iran yang terkoordinasi terbukti mampu menembus Iron Dome dan sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Dengan kombinasi rudal balistik hipersonik, rudal jelajah, serta serangan drone umpan, Iran berhasil mengecoh sistem pencegat Zionis. Selain itu, angkatan bersenjata Iran juga menghantam sejumlah wilayah strategis di Tel Aviv pada Rabu 18 Juni malam. Lantas serangan besar dari Iran ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel. Bahkan ratusan rudal balistik Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Akibatnya menewaskan lebih dari 25 orang dan melukai lebih dari 647 warga sipil. Adapun keberhasilan serangan ini berkat Iran menggunakan strategi serangan massal yang membanjiri radar dan rudal pencegat Israel. Sementara itu, Iran mengerahkan rudal hipersonik Fatah yang dapat bermanuver di udara dengan kecepatan tinggi dan sulit dilacak. Iran bahkan menggunakan drone umpan dan rudal kosong untuk mengelabui sistem pertahanan dan menguras stok rudal pencegat dari Israel. Meski demikian, pejabat militer Zionis mengakui sistem Iron Dome mereka nyaris lumpuh menangkis ratusan rudal dari Iran. Angkatan bersenjata Iran dilaporkan menekan rentetan rudal menghantam rumah sakit Soroka, Israel Selatan pada Kamis 19 Juni 2025. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan menimbulkan kepanikan di dalam rumah sakit. Media Israel melaporkan atap rumah sakit runtuh akibat hantaman langsung dari rudal Iran. Insiden ini diklaim sebagai serangan paling dahsyat yang menyasar fasilitas kesehatan di wilayah Zionis. Adapun rekaman yang beredar di media sosial tampak rudal Iran menghantam ruang gawat darurat rumah sakit Soroka hingga memaksa evakuasi seluruh pasien. Sementara itu, sirene peringatan dan dentuman keras terdengar di wilayah Yerusalem menyusul serangan beruntun tersebut. Layanan medis Israel Magen David Adom mengonfirmasi 5 korban luka berat dan lebih dari 20 lainnya luka ringan. Selain itu, Iran mengklaim serangan ini sebagai respon atas agresi militer Israel menargetkan fasilitas Suriah dan Iran. Iran disebut menargetkan berbagai wilayah dan infrastruktur penting Israel dalam serangan terkoordinasi ini. Bahkan wilayah Ramallah dan Holon sejumlah bangunan rusak akibat hantaman rudal dan ledakan yang mengguncang kawasan permukiman. Tehran dikabarkan telah bukan rudal dan peralatan militer untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal itu terjadi jika Washington terlibat dalam perang Israel dan Iran yang kian memanas. Dikutip dari Kompas.com, informasi itu disampaikan pejabat Amerika Serikat setelah meninjau laporan intelijen terbaru pada Selasa 17 Juni.
Adapun kecemasan akan meluasnya perang di kawasan meningkat, terlebih Tel Aviv mendesak Gedung Putih untuk turun tangan dalam konfrontasi dengan Iran. Sebagai langkah antisipasi, Amerika Serikat telah mengirimkan sekira 30 pesawat pengisian bahan bakar ke Eropa untuk mendukung operasi militer. Jika Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, kelompok Houthi di Yaman melanjutkan serangan terhadap kapal di Laut Merah. Bahkan milisi pro-Iran di Irak dan Suriah juga diperkirakan akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selain itu, Iran diperkirakan menebar rencana untuk kapal perang Amerika Serikat dan menghambat pergerakan di Teluk Persia. Menanggapi hal itu, militer Amerika Serikat telah menempatkan pasukannya dalam siaga tinggi di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Arab Saudi. Saat ini lebih dari 40.000 personel militer Amerika Serikat telah dikerahkan di berbagai titik strategis di kawasan Timur Tengah. Pesawat Boeing E-4B atau dikenal sebagai pesawat milik Amerika Serikat menjadi sorotan publik di tengah memanasnya perang Iran dan Israel. Salah satu unit E-4B dilaporkan lepas landas menuju pangkalan gabungan Andrew di Washington DC pada Selasa 17 Juni 2025 malam. Penerbangan itu terjadi di saat Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Dikutip dari Kompas.com, pesawat ini dirancang pusat komando dalam situasi termasuk jika terjadi barang nuklir. Bahkan mampu menahan efek ledakan nuklir, serangan siber, dan elektromagnetik, serta bisa menembakkan misil balasan. Dilengkapi 67 antena dan piringan satelit, pesawat ini mampu menjalankan komunikasi global non-stop. Dengan jangkauan lebih dari 11.000 km dan kapasitas hingga 112 kru, pesawat kiamat ini bisa tetap beroperasi di udara selama seminggu tanpa mendarat. Fasilitasnya mencakup ruang konferensi, ruang komando, tempat tidur, dan area kerja yang tersebar di 3 dek. Sementara itu, minimal satu pesawat E-4B selalu siaga sebagai pusat komando darurat nasional Amerika Serikat. Selain misi militer, pesawat ini juga digunakan untuk mendukung penanganan bencana seperti badai dan gempa besar. Rusia diketahui membongkar taktik Mossad Dinas Intelijen Israel dalam melakukan sabotase atau serangan di Iran. Diketahui intelijen Israel menggunakan taktik jaring laba-laba yang sebelumnya diterapkan Ukraina dalam konflik. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh ex-pejabat Dinas Keamanan dan Intelijen Rusia Andrei Popov pada Rabu 18 Juni. Strategi ini mengandalkan serangan terkoordinasi dengan sleeping drone jaringan log tersembunyi. Bahkan drone disimpan dalam kondisi nonaktif selama tahun kemudian akan telah seperti kendaraan modifikasi. Menurut Popov, pentingnya mengidentifikasi pihak yang berpotensi melakukan agresi sebelum membongkar jaringan rahasia tersebut. Ia menambahkan pentingnya kerja lapangan dan kolaborasi dengan warga lokal sebagai pengganti teknologi pengintaian mahal. Dikabarkan hanya sistem kontraintelijen yang terkoordinasi yang bisa melawan taktik ini secara efektif. Adapun langkah penting dalam kontraoperasi dengan cara melacak rantai logistik mencurigakan serta pembelian elektronik. Ia menyarankan Iran membentuk satuan analik strategis untuk mendeteksi ancaman, melacak asal drone, dan merespon secara taktis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemerintah Inggris menyatakan siaga penuh membantu Iran melumpuhkan jantung kota Israel. Hal itu terjadi menyusul potensi Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Inggris dikabarkan telah menggelar diskusi intensif terkait potensi penggunaan aset militer negaranya di kawasan Timur Tengah. Pejabat menyebut situasi di Timur Tengah tanpa terkendali dengan perang yang kian memanas. Dikutip dari Al-Bayadin, pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Rabu 18 Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordo.
Rencana ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan berbagai fasilitas nuklir dan militer Iran. Bahkan Amerika Serikat berpotensi menggunakan pangkalan militer gabungan Inggris dan Amerika Serikat di Diego Garcia, Samudra Hindia untuk melancarkan serangan. Di sisi lain, sistem pertahanan udara Israel dikabarkan nyaris lumpuh setelah dibantai rentetan rudal dari Iran. Insiden ini membuktikan bahwa kemampuan Iron Dome mulai melemah tak berdaya menangkis rudal dari Iran. Angkatan bersenjata Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal balasan terhadap Israel pada Rabu 19 Juni 2025 malam. Adapun rekaman yang beredar di media sosial tampak rudal dari Iran melesat di langit senja, meninggalkan jejak asap menyerupai naga yang menyelimuti wilayah pendudukan Zionis. Bahkan sirene peringatan berbunyi di berbagai kota Israel, disusul kepanikan warga Zionis yang menyaksikan langit dipenuhi awan rudal. Ledakan besar dilaporkan terjadi di Tel Aviv, menandai eskalasi terbaru dalam konflik antara Iran dan Israel. Sementara itu, sebuah bus keluar dari jalan tol dan menabrak bangunan setelah pengemudinya panik melihat jejak rudal di wilayah Petah Tikva. Dikutip dari Tasnim News, pasukan Dirgantara Garda Revolusi Iran mengklaim menggunakan rudal hipersonik Fatah dalam serangan balasan ini. Serangan tersebut dikabarkan menargetkan fasilitas militer, intelijen, dan industri strategis milik Israel. Meski demikian, Iran menyatakan serangan ini sebagai respon atas agresi Israel yang telah menewaskan komandan militer, ilmuwan nuklir, serta warga sipilnya. Strategi serangan Iran yang terkoordinasi terbukti mampu menembus Iron Dome dan sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Dengan kombinasi rudal balistik hipersonik, rudal jelajah, serta serangan drone umpan, Iran berhasil mengecoh sistem pencegat Zionis. Selain itu, angkatan bersenjata Iran juga menghantam sejumlah wilayah strategis di Tel Aviv pada Rabu 18 Juni malam. Lantas serangan besar dari Iran ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel. Bahkan ratusan rudal balistik Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Akibatnya menewaskan lebih dari 25 orang dan melukai lebih dari 647 warga sipil. Adapun keberhasilan serangan ini berkat Iran menggunakan strategi serangan massal yang membanjiri radar dan rudal pencegat Israel. Sementara itu, Iran mengerahkan rudal hipersonik Fatah yang dapat bermanuver di udara dengan kecepatan tinggi dan sulit dilacak. Iran bahkan menggunakan drone umpan dan rudal kosong untuk mengelabui sistem pertahanan dan menguras stok rudal pencegat dari Israel. Meski demikian, pejabat militer Zionis mengakui sistem Iron Dome mereka nyaris lumpuh menangkis ratusan rudal dari Iran. Angkatan bersenjata Iran dilaporkan rentetan rudal menghantam rumah sakit Soroka, Israel Selatan pada 19 Juni 2025. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan menimbulkan kepanikan di dalam rumah sakit. Media Israel melaporkan atap rumah sakit runtuh akibat hantaman langsung dari rudal Iran.